dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi jaring-jaring sebab akibat yang dimana ada pengertian, konsep, contoh, ciri-ciri, faktor, dan juga kesimpulan. Kita harus mengetahui apa itu jaring-jaring sebab akibat. Di mana jaring-jaring sebab akibat ini ditemukan oleh Max Mohan dan Cook tahun 1970. Nah, teori ini juga sering disebut sebagai konsep multifaktorial, di mana teori ini menekankan bahwa suatu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor. Misalnya faktor interaksi lingkungan yang berupa faktor biologis, kimiawi, dan sosial yang memegang peran penting dalam terjadinya penyakit. Kemudian ada konsep jaring-jaring sebab akibat yang dapat diterapkan dalam bidang seperti kesehatan, yang dimana kesehatan ini menganalisis faktor-faktor risiko penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung. Kemudian yang kedua, pendidikan, di mana pendidikan ini memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Kemudian sosial, sosial juga ini menganalisis agar penyebab kemiskinan atau ketidaksetaraan. Yang terakhir, lingkungan. Lingkungan ini menganalisis dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya kita masuk di ciri utama jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama itu interkonektivitas, di mana setiap faktor dalam jaring-jaring saling berhubungan dan mempengaruhi faktor lainnya. Di mana juga perubahan pada satu faktor dapat memicu perubahan pada faktor-faktor lainnya. Yang kedua itu dinamika. Jaring-jaring sebab akibat bersifat dinamis, yang artinya hubungan antara faktor-faktor dapat berubah seiring waktu atau dalam konteks yang berbeda. Kemudian kompleksitas, di mana jaring-jaring sebab akibat seringkali sangat kompleks, melibatkan banyak faktor yang saling berinteraksi. Kemudian non-linear, yang dimana hubungan antara sebab dan akibat tidak selalu linear atau sederhana. Satu sebab dapat memiliki beberapa akibat dan satu akibat dapat memiliki beberapa sebab. Dan yang terakhir, visual. Jaring-jaring sebab akibat biasanya digambarkan secara visual yang menggunakan diagram atau grafik sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk di contoh-contoh jaring-jaring sebab akibat, yang dimana saya ambil dua contoh, yaitu perubahan iklim dan krisis ekonomi, di mana perubahan iklim ini peningkatan emisi gas rumah kaca yang menjadi faktor utama, menyebabkan pemanasan global menjadi akibat langsung yang mengakibatkan kenaikan permukaan air laut menjadi akibat tidak langsung yang berdampak pada ekosistem pesisir menjadi akibat berantai. Kemudian krisis ekonomi, yang dimana penurunan permintaan konsumen menjadi faktor utama, menyebabkan penurunan produksi menjadi akibat langsung yang mengakibatkan pengangguran menjadi akibat tidak langsung dan yang berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat menjadi akibat berantai. Nah, jadi yang terakhir itu ada 4 faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut H.L. Bloom. Yang pertama itu faktor perilaku atau gaya hidup. Yang kedua, faktor lingkungan seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan seperti jenis cakupan dan kualitasnya. Yang terakhir, faktor genetik atau keturunan. Baiklah, itu saja materi yang sempat saya jelaskan pada video kali ini. Kemudian kita masuk di sesi kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan jaring-jaring sebab akibat adalah sebuah konsep yang kompleks dan penting untuk memahami hubungan antar peristiwa di dunia. Dengan memahami ciri-ciri dan contoh jaring-jaring sebab akibat, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat, merencanakan strategi yang efektif, dan meningkatkan pemahaman kita